Kali ini saya akan coba menjawab ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan coba jawab ya dari kawan-kawan netizen ya. Oke, begini, sebetulnya buat saya ya, sebuah foto human interest atau street photography itu sebetulnya sebuah foto di mana semuanya itu spontanitas. Di dalam foto human interest memang kita bisa saja komunikasi ngobrol. Ya, tapi ngobrol itu sebetulnya sebagai kondisi di mana supaya segalanya menjadi lumer ya. Ya menjadi santai, menjadi ini. Tapi kalau misalnya yang saya ngelihat ada segala sesuatu yang bisa saya capture secara langsung dan baik, biasanya saya nggak perlu komunikasi karena kalau sudah ada komunikasi itu biasanya lebih berinteraksi di mana supaya nantinya foto itu kalau toh pun ada semacam directing, pengarahan, ngobrol sini gitu sudah relax ya, itu saja ya. Karena kalau semuanya itu terrekayasa, akhirnya mungkin foto itu mungkin jadi kaku, jadi tidak menarik ya. Karena banyak foto-foto human interest yang kalau dilihat dari teknisnya segala macam bagus ya, tapi karena terlalu setting, terlalu diarahkan segala macam, pada akhirnya tidak ada satu ekspresi mood yang kita dapat. Semuanya ya secara teknis itu bagus. Justru hal yang kaitannya dengan non teknis akhirnya jadi kelihatan nggak natural ya ke aku. Seperti itu. Ya, sebetulnya secara mendasar tidak ada yang namanya ketentuan atau MUU pada saat kita memotret. Tapi sebetulnya beginilah ya. Ada satu hal ya di dalam kita melakukan segala sesuatu apapun ya. Ada satu hal yang sebetulnya harus kita lakukan adalah apa? Kalau kita tujuannya positif, pikiran kita positif, melakukan kita juga hal positif, hasilnya pasti akan positif. Kalau ternyata nanti hasilnya tidak positif, berarti ada segala sesuatu yang membuat itu tidak positif. Tapi endingnya pasti positif. Jadi sekali lagi ya saya bilang bahwa karena kalau kita memotret terus disodorin MOU, orang pada lari semua, apalagi di kampung-kampung, di desa-desa gitu loh. Tapi intinya adalah kalau kita berniat baik, katakanlah kita motret, terus kita punya pikiran bahwa foto kita ini bagus. Terus kita berpikir bahwa saya nanti mau mengikut sertakan lomba. Ya mungkin sepantasnya kalau Anda kasih uang ke dia juga sudah bagus, itu menjadi sebuah goodwill ya. Jadi intinya sebetulnya kita ini sebetulnya kan berfotografi di Indonesia dengan budaya Indonesia, dengan kondisi sifat dan karakter budaya Indonesia itu kan bagus. Nah kalau kita jalankan itu dengan baik, saya rasa semuanya pasti akan baik ya. Kalau misalnya toh itu suatu saat dilombain dan menang, Anda bisa hadiah Anda bisa Anda bagikan sedikit ke orang itu juga lebih bagus gitu, nggak usah dikasih tahu, dia kan pasti daripada sekedar MOU. Berbeda dengan kalau pada saat Anda motret terus tiba-tiba foto itu untuk dijadikan komersil, untuk iklan misalnya. Nah itu yang sebetulnya yang sebelumnya harus dikasih tahu gitu. Kalau Anda memang punya berencana untuk iklan atau sesuatu yang komersil, tapi kalau dipublish di media sosial rasanya enggak. Bahkan saya kalau motret nggak usah di dalam negeri, di luar negeri aja saya nggak pernah izin ya, memang motret-motret ya itu kan public area ya, jadi tempat umum, jadi saya motret aja udah. Saya upload di media sosial saya karena itu bukan sebagai komersil juga nggak apa-apa gitu. Ya, cuman pada saat motret kita juga jangan mengganggu
itu saja, kita harus punya satu ketepatan dan kecepatan memotret pada saat kita melakukan pemotretan street fotografi atau human interest ya. Ya, sebetulnya kalau udah diedit berarti sudah nggak natural lagi ya, karena kalau kita bicara human interest, street photography itu kan semuanya harusnya serba natural. Bahkan kalau ada settingan, itu juga settingannya jangan terlalu nampak seperti kalau kita men-set foto-foto komersil ya. Kan pasti akan kelihatan. Jadi memang membiasakan diri mengcapture segala sesuatu yang kita lihat bagus itu sebetulnya jalan terbaik untuk kita bisa lebih peka lagi melakukan foto-foto human interest atau street photography, karena dengan cara memotret secara snapshot dan kita juga ya kalau hanya sekedar di-adjust saja ya, keterangan dikit diturunin enggak, tapi kalau mengganti baju ini segala macam rasanya sudah nggak natural lagi dan udah nggak menarik lagi menurut saya gitu loh ya, seperti itu. Ya sebetulnya dulu juga saya motret human interest dengan manual sebelum ada auto, nggak ada masalah ya. Sebetulnya antara manual dengan autofocus itu nggak ada bedanya ya, sama saja. Kalau kita mata kita masih bagus, reaksi kita juga bagus, dan dengan manual juga nggak ada masalah. Cuman bedanya antara manual dengan autofocus itu pasti manual itu memerlukan waktu dan kecepatan yang lebih dibanding kalau kita menggunakan. Kalau autofocus kan lebih mudah ya, kita tinggal lihat, dan sebetulnya buat saya tidak terlalu penting bicara manual sama ini, itu cuman kepuasan aja sebetulnya, nggak ada kaitannya lah menurut saya dengan hasilnya gitu loh. Cuman bedanya kalau kita menggunakan manual betul-betul akurasi fokusnya harus tinggi, tapi kalau kita menggunakan autofocus kan kita tinggal ngelok pada saat titik fokus yang biasanya ada titik merah atau hijau ya, ngelok di mata atau di hidung baru kita ini, seperti itu aja bedanya, itu seperti itu ya. Oke, jadi saya rasa jawaban keempat-empatnya sudah saya jawab ya dari pertanyaan itu semua. Yang terpenting adalah segala sesuatu yang kita lakukan, gunakanlah dengan hati. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.